Hai, halo Sagittarius, kita balik ke channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu Sagittarius di bulan April 2020. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu bisa cek ke video berchart kamu yang lain. Oke, Sagittarius, energi kamu di bulan ini. Di percintaan kamu, aku ngerasanya kamu butuh sangat butuh kesabaran, butuh kekuatan yang rasanya memang karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena kamu nggak ngerti harus ngapain di perjalanan hubungan kamu sama dia saat ini. Aku sih ngerasanya banyak orang yang lagi sensitif sekarang yang kayaknya untuk mikir dengan akal sehat tuh aja udah susah gitu ya. Jadi kalau aku bilang sih sekarang lagi banyak hubungan yang butuh pengertian tinggi, butuh toleransi tinggi gitu. Nggak bisa yang pakai egonya tinggi karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan pada akhirnya. Aku ngerasa seperti itu ya. Di sini aku ngerasanya kamu mempertanyakan kembali sebenarnya komitmennya itu apa sih di dalam hubungan kamu saat ini. Jangan heran kalau misalnya kamu jadi overthinking memang gitu, karena banyak yang kamu nggak pahamin. Yang tadi dibilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kamu mengira-ngira sendiri atau nyambung-nyambungin sendiri setiap kejadian yang kamu alamin sama dia. Adu argumen sedikit kamu udah mikir yang jauh gitu, sekali debat kamu mikirnya udah negatif. Sebenarnya kamu dan dia itu sensitif, semuanya sensitif saat ini gitu. Jadi di sini overthinking pasti ada pada akhirnya, sampai akhirnya kamu mikirin ini komitmennya mau diapain sih, komitmen kamu sama dia, hubungan ini mau dibawa kemana, seperti apa sih hubungannya saat ini. Karena aku ngerasanya sih memang kamu lagi ngerasa chemistry-nya tuh nggak nyambung banget gitu. Kamu mikirnya apa, dia mikirnya apa. Begitu debat nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi ini tegas banget kalau kamu ngerasa chemistry-nya nggak ada. Di sini saat ini ya, kamu ngerasa chemistry-nya tuh lost. Kamu lagi nggak ngerti dia dan dia lagi nggak ngerti kamu. Semuanya sibuk masing-masing, sebenarnya sibuk sama pikirannya masing-masing. Dan kamu nggak nyangka kalau itu terjadinya tuh cepet gitu. Kamu gak pernah nyangka yang namanya misalnya kamu curhat sedikit, kamu cerita sedikit sama dia. Jadinya jadi masalah. Jadinya jadi debat. Dipermasalahin lah soal perasaan gitu misalnya. Atau dipermasalahin hal-hal kecil yang kemudian kalian bikin drama. Ini aku sih ngerasanya ada debat-debat kecil, adu argumen kecil yang lama-lama numpuk di sini udah terjadi atau sedang terjadi, malah masih berlangsung yang kamu nggak duga sama sekali, dan itu tuh cepet banget gitu. Yang sama sekali tadinya kamu pengen ketemu dia, pengen senang, pengen happy, tapi berujung dengan adu argumen, dengan berdebat tentang hal yang sebenarnya sepele banget sih. Kamu juga ada kagetnya juga gitu. Kamu kayak ya udahlah, nggak ngerti mau diapain gitu. Di saat ini ya kamu begitu rasanya, benar-benar nggak paham dia tuh apa sih maunya. Di sini kamu lagi diminta untuk benar-benar lihat ke depan, ke jangka panjang. Kamu jangan lihat jangka pendek deh. Kalau jangka pendek kalian masih konflik kan. Nah, konflik-konflik yang sekarang ini kamu harus pahamin dulu. Kenapa sih? Penyebabnya apa, triggernya apa gitu. Ini yang harus dicari dulu supaya kedepannya sebenarnya nggak terulang lagi. Kalau memang ini cuma karena masalah kecil yang sebenarnya masalahnya tuh bukan masalah kalian berdua, masalahnya karena kesensitifan perasaan kalian masing-masing, kesibukan pikiran masing-masing, ya itu sebenarnya yang diselesain harus dari masing-masing. Cuma perlu toleransi di antara kalian berdua supaya nggak terjadi konflik yang sama gitu, konflik yang arahnya nanti mempengaruhi komitmen kamu jangka panjang gitu kan. Yang tadinya udah ngerencanain jangka panjang akhirnya jadi pendek karena emosionalnya kamu ini sama-sama tinggi, sama-sama naik gitu, sama-sama yang belum menyadari kalau ini tuh cuma hal kecil yang sebenarnya nggak perlu diributin, nggak perlu jadi adu argumen yang besar gitu. Dan di sini kamu harus mengontrol diri kamu.
tahu gimana caranya menyikapi, sebenarnya menyikapi situasinya seperti apa. Kebetulan kamu yang sadar, ya kamu tanya sama diri kamu sendiri, bisa nggak kamu nggak mikir berlebihan, atau kamu ngalah di dalam situasi ini, kamu yang berusaha untuk melihat masalah yang kalian hadapi ini dari sudut pandang yang berbeda, atau sudut pandang yang lebih luas lagi. Kayak tadi aku bilang, triggernya apa kamu cari gitu. Bisa jadi triggernya bukan kalian berdua gitu, tapi faktor eksternal, pekerjaan, lingkungan, keluarga, bisa jadi itu. Nah itu yang harus kalian kompak selesaikan. Memang di sini udah nggak boleh lagi overthinking gitu, karena begitu kamu overthinking, begitu banyak pikiran yang ada di kamu belum tentu bener loh ya. Justru malah menambah adu argumen, menjadi drama yang lebih besar lagi yang akan mempengaruhi komitmen kamu. Dan di sini diingetin banget kalau ini tuh sebenarnya cuma sementara di situasi-situasi yang kita tahu semuanya situasinya lagi nggak enak gitu kan. Situasi sekitar kita, situasi lingkungan kita ini lagi nggak enak gitu. Jadi kita pahamin dulu triggernya apa. Serealistis mungkin gimana kamu mikirnya itu gitu. Oh kalau ini sebenarnya faktornya karena kerjaan dia kok, emang kita ekonominya lagi susah gitu kan, lagi banyak kendala, lagi banyak hambatan, pantas aja dia stres. Begitu ketemu kamu, kamu jadi kayak menyinggung dengan satu kalimat, dua kalimat, karena memang situasinya sensitif. Kamu pun juga begitu gitu kan. Kamunya juga jadi kepancing nih emosinya gitu. Nah, di sini waktunya kamu untuk mikir serealistis mungkin, sesadar-sadarnya kamu, bener nggak sih ini sebenarnya harus diributin atau enggak gitu. Kalau enggak, kamu harus ngalah, ya udah ngalah aja. Kamu ngertiin dia lagi emosi, dia lagi pusing gitu. Jadi ini sebenarnya situasinya sementara, enggak lama kok gitu, sampai semuanya bisa teratasi. Di sini yakin deh akan kembali lagi. Cuma butuh kesabaran kamu aja, kekuatan perasaannya kamu aja, dimengerti aja gitu. Dan di sini emang pesannya kalian harus bisa saling terbuka gitu. Nggak ada yang ditutupin. Misalnya dia mah kalau gue ngomong begini, curhat begini nggak akan ngerti karena ini urusan kerjaan gue gitu misalnya. Begitu kamu ngeblok, kalau ya itu susah gitu. Jadi susah dimengerti nantinya si pasangan kamu, si dianya ini. Oke, dia tidak mengerti pekerjaan kamu, tapi paling enggak dia mengerti perasaan kamu. Kamu lelah, kamu capek gitu kan. Why not kamu cerita aja gitu. Tapi kurangi keluhan. Biasanya pasangan suka nggak suka gitu untuk dengar keluhan. Pasangan biasanya ada yang seperti itu, yang aduh nih kenapa sih pasangan gue ngeluh mulu gitu, nggak ada optimisnya misalnya gitu. Nah ini kamu filter lagi bagaimana caranya kamu curhat. Di sini memang aku ngelihatnya ada keyakinan yang berbeda gitu. Keyakinan mungkin bukan cuma agama aja di sini yang keyakinannya berbeda, tapi prinsip-prinsip yang berbeda juga ada gitu di sini. Nah, ini yang harus kamu pahamin. Karakter kalian seperti apa gitu. Jadi, di sini kamu paham, dia yakinnya seperti A, kamu yakinnya seperti B. Kalau udah nggak nyambung, jangan dipaksain untuk nyambung gitu. Kamu sambung-sambungin, ya nggak nyambung. Kamu hargai aja perbedaannya itu. Kamu hargain, kalian cari benang merahnya di perbedaannya kalian sampai ketemu enaknya. Sampai ketemu lagi chemistry-nya. Kalian cuma butuh itu. Butuh mengerti bagaimana karakternya dia, bagaimana sikapnya dia ketika kamu melakukan A. Bagaimana sikapnya kamu ketika dia melakukan B gitu. Jadi ini yang harus dipahamin, yang kamu harus observasi di hubungan kamu sendiri gitu. Jadi di sini nggak miss terus gitu, cuma pahamin aja. Karena situasinya memang lagi nggak enak, kamu harus lebih banyak mengerti, lebih banyak toleransi, istilahnya yang waras ngalah gitu kan. Tapi di sini kamu ngalahnya juga bukan berarti kamu memendam semua kemarahan, bukan, tapi mencoba mengerti triggernya apa. Yang kamu lepasin tuh triggernya gitu, yang kamu obatin triggernya, pemancingnya, pemicunya gitu. Bukan nanti emosionalnya akan reda sendiri ketika kamu udah tahu sebenarnya triggernya apa. Kamu pun jadi akan lebih tenang. Oke, Sagittarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you next time, bye bye.